Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas terkait toharoh atau bersuci. Bersuci sendiri dalam bahasa Arab disebut juga dengan toharoh. Secara istilah, bersuci adalah membersihkan diri, pakaian, dan juga tempat dari hadas dan najis. Toharoh itu hukumnya wajib ketika kita akan melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Secara hukum fikih, toharoh dibagi menjadi dua. Apa aja? Toharoh lahiriah dan toharoh hukmiyah. Toharoh lahiriah adalah membersihkan diri, badan, pakaian, dan juga tempat dari najis. Sedangkan toharoh hukmiyah adalah mensucikan diri dari badan, pakaian, dan juga tempat dari hadas. Dan cara mensucikannya adalah dengan berwudu, mandi, dan juga tayamum. Lalu bagaimana dengan hukum toharoh? Hukum toharoh adalah wajib ketika kita akan melaksanakan sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lihat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang senantiasa mensucikan diri. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam alat untuk bersuci. Macam-macam alat bersuci sendiri ada dua, yaitu air mutlak dan juga tanah bebatuan. Air mutlak adalah air asli yang tidak dicampuri oleh apapun, yang tidak dicampuri juga dengan najis. Tidak dicampur najis. Seperti apa? Seperti air sumur, air hujan, air salju, air sungai, air mata air. Yang kedua ada tanah yang suci, seperti pasir atau bebatuan atau tanah yang berair sedikit. Untuk dalam firman Allah yang menjelaskan terkait alat bersuci yang berupa air itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يخشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu dengan teguh pendirian. Selanjutnya, alat bersuci yang bisa menjadi pengganti air adalah tanah yang suci seperti pasir ataupun bebatuan. Itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayatnya sebagai berikut. Berikut merupakan surat Al-Ma'idah ayat 6 yang diambil dari ayat tengahnya sesuai dengan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ila akhirih. Untuk artinya sendiri yaitu, dan jika kamu sakit, maksudnya sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih,
sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi maksud dari ayat ini ketika teman-teman semua sedang berpergian atau sedang berjalan-jalan kemudian mau bersuci tapi tidak ada air, maka bisa digantikan dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian kita akan membahas terkait air dan juga macam-macamnya. Yang pertama, kita akan membahas terkait air mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa air mutlak adalah air asli yang belum dicampuri najis. Dan air itu suci dan bisa untuk bersuci. Apa aja air-air tersebut? Air tersebut ada 7. Yang pertama, air hujan, air sumur, air laut, air embun, air dari mata air, air salju, dan juga air sumur. Ketujuh air tersebut itu bisa untuk bersuci, baik untuk berwudu maupun untuk mandi. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal secara pengertiannya adalah air yang berasal dari sisaan. Secara hukum air ini itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi ulama berpendapat bahwa hukum dari air mustakmal sendiri itu sama dengan air mutlak, di mana air ini hukumnya suci dan mensucikan. Yang ketiga adalah air yang bercampur dengan barang suci. Maksudnya adalah air ini tercampur dengan seperti sabun, dedaunan, atau barang-barang suci lainnya. Hukum dari air ini suci apabila terjaga 3 sifatnya. Apa aja? Warnanya, baunya, dan juga rasanya. Selagi 3 hal tersebut terjaga, maka hukum dari air tersebut suci, tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air teh, air kopi. Yang keempat adalah air yang bercampur dengan barang najis. Air ini akan dihukumi najis apabila kurang dari 1 bak. Biasanya ukurannya 60 cm dengan volume 200 liter. Kemudian air ini akan dihukumi suci apabila lebih dari 2 kolah dan 3 sifat itu terjaga, yaitu bau, rasa, dan juga warnanya. Sekian video pembelajaran terkait materi fikih kelas 7, materi bersuci atau taharah. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.